Sotihotu Nama Budaya. Perkenalkan, nama saya Alvin Wijaya, kelas 12 IPS 1. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang Kalama Sutta. Selanjutnya, pengertian Kalama Sutta. Kalama Sutta adalah sebuah khotbah Sang Buddha yang tercantum di dalam Anguttara Nikaya dari Tripitaka yang merupakan instruksi Sang Buddha kepada suku Kalama. Poin sedikit, instruksi Sang Buddha kepada suku Kalama ini itu berkaitan dengan kehidupan kita sekarang. Selanjutnya, latar belakang Kalama Sutta. Pertama, kebimbangan suku Kalama kepada para guru spiritual. Jadi, sebelum Sang Buddha datang ke kota Kesaputa ini, sudah banyak guru-guru spiritual sebelumnya yang sudah datang ke kota Kesaputa ini. Tetapi, itu membuat suku Kalama menjadi bingung atau bimbang. Kenapa? Karena setiap ajaran-ajaran dari para guru spiritual sebelumnya yang telah datang, mereka selalu menjelekkan atau merendahkan ajaran-ajaran guru spiritual tersebut. Itulah mengapa suku Kalama menjadi bimbang. Kedua, mencari kebenaran atau bisa melepaskan kebingungan mereka. Nah, untuk melepaskan kebingungan mereka, suku Kalama mendatangi Sang Buddha di kota Kesaputa karena ia tahu bahwa Sang Buddha berada di kota Kesaputa bersama para rombongan besar bikunya. Lalu ada suku Kalama bertanya pada Sang Buddha, ada banyak guru spiritual yang sebelum datang, tetapi mereka selalu merendahkan ajaran guru lain, gitu. Lalu Sang Buddha berkata, ketika ada seseorang yang melakukan pergaulan bebas atau seks bebas, melakukan mabuk-mabukan, mencuri, apakah itu bermanfaat? Tentu tidak. Lalu Sang Buddha bertanya lagi, apakah itu merugikan orang lain atau tidak? Suku Kalama menjawab, tentu saja itu merugikan. Nah, dari sini Buddha menjelaskan, jangan mudah mengikuti berdasarkan perkataan orang lain. Kita harus membuktikan bahwa ucapan itu adalah sebuah kebaikan. Tuh. Selanjutnya, fanatisme dan dogmatisme. Fanatisme merupakan sebuah ketertarikan secara berlebihan, sedangkan dogmatisme merupakan sebuah atau seseorang yang hanya ikut-ikutan saja tanpa tahu itu benar atau salah. Seperti suku Kalama ini, mereka dipenuhi dengan kebimbangan karena mereka hanya ikut-ikutan saja tanpa tahu benar atau salah, gitu. Selanjutnya, nah ini kan tadi di slide pertama kita ada pengertian Kalama Sutta, itu sebuah instruksi Sang Buddha kepada suku Kalama. Pertama, jangan mudah mengikuti apa yang sering kalian dengar. Yang tadi saya bilang, suku Kalama ini sering mengikuti apa yang mereka dengar tanpa tahu itu benar atau salah atau tidak membuktikannya. Kedua, jangan mudah mengikuti berdasarkan desas-desus. Nah, di kehidupan kita sekarang ini banyak orang yang hanya mengikuti berdasarkan omongan-omongan atau desas-desus ini. Contoh seperti seseorang lagi ngegosip, orang tersebut bilang, katanya mah orang si A ini selingkuh, padahal kita nggak tahu, dia baru katanya, belum ada pembuktian. Itu nggak boleh karena itu bisa merugikan orang lain. Ketiga, jangan mudah mengikuti berdasarkan dugaan. Ini kehidupan kita, banyak orang yang suka menduga-duga kehidupan orang lain, terutama kejelekannya. Contoh seperti seorang berpenampilan seperti preman. Ketika orang melihat seorang tersebut berpenampilan seperti preman, pasti kita menganggap bahwa orang tersebut adalah orang jahat dan bahkan ingin mencelakai orang lain. Saya sedikit cerita, dulu saya punya teman, dia berpenampilan seperti preman, rambutnya seperti punk,
tindikan, ngomongnya kasar. Tapi eh, dia rajin beribadah, suka beramal, suka membantu orang lain. Itu saya sama berpikir tuh seperti bahwa dia orang jahat, tetapi ketika saya sudah dekat dengan dia, sudah tahu sifat dia, ternyata dia baik, tidak apa yang saya pikirkan gitu. Jadi janganlah mengikuti berdasarkan dugaan itu, karena itu bisa membuat orang lain sangat merugikan orang lain gitu. Lalu selanjutnya keempat, jangan mudah mengikuti penalaran yang tampaknya bagus. Kadang kita mengikuti beberapa seseorang yang menurut kita penalarannya itu sangat bagus. Karena apa? Karena itu sependapat dengan pemikiran kita gitu. Tapi jangan mudah mengikuti juga, karena apa? Contoh, ada orang yang mencuri, apalagi lagi pandemi begini kan. Orang tersebut lagi kesusahan ekonomi dan dia memberikan nasihat kepada orang lain bahwa lu mendingan mencuri aja daripada lu susah. Lagi juga orang memaklumi kalau mencuri di pandemi ini tuh, itu salah. Kita tidak boleh mengikuti penalaran atau nasihat seperti itu. Karena apa? Karena itu bisa sangat merugikan orang lain tuh. Selanjutnya, jangan mudah mengikuti pertimbangan biku atau guru. Ini jangan mentang-mentang dia biku atau guru dia selalu benar. Kita harus membuktikan bahwa itu benar atau salah, karena banyak guru-guru juga memberikan penalaran atau memberikan pertimbangan-pertimbangan yang tercela kepada kita gitu. Kita harus tahu itu benar atau salah gitu. Selanjutnya, manfaat kalama sutta. Pertama, sutta ini memberikan kebenaran bahwa kita tidak mudah percaya dengan perkataan orang lain. Kedua, bisa mengikis keserakahan, kebencian, dan kebautan batin. Manfaat kalama sutta ini memang sangat bermanfaat bagi kita kehidupan sekarang ini. Karena apa? Karena kehidupan sekarang ini orang lain kebanyakan mudah percaya dengan perkataan orang lain tanpa tahu itu benar atau salah gitu. Dari setelah ini kita diajarkan bahwa kita harus selalu membuktikan, kita harus tahu bagaimana cara menanggapinya, dan harus tahu mencari kebenaran agar tidak salah, agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Kedua tuh bisa mengikis keserakahan, kebencian, dan kebautan batin. Kalama sutta ini juga mengajarkan kita bagaimana cara bertindak dengan benar, bagaimana kita bisa mengikis kebencian kita. Bisa kita kalau tidak belajar dengan tidak belajar kebenaran, kebencian bakal timbul terus. Misalnya dari perkataan orang lain kita bisa menimbulkan kebencian karena orang itu menjelek-jelekan orang tersebut gitu. Jadi kita timbul kebencian. Di kalama sutta ini kita diajarkan bahwa kita tuh tidak boleh mudah mengikuti perkataan orang lain gitu. Selanjutnya, kesimpulan kalama sutta. Kalama sutta ini merupakan khotbah Sang Buddha yang merupakan instruksi-instruksi kepada suku Kalama. Jadi kita diajarkan di Kalama sutta ini agar tidak mudah percaya perkataan orang lain berdasarkan desas-desus, dugaan, dan lain sebagainya. Kita diajarkan untuk bertindak lebih baik, lebih bersikap bermoral gitu. Kalau kita mengikuti kata-kata khotbah Sang Buddha, kehidupan kita pasti akan damai, tentram, dan bahagia. Dan kita bakal terlahir di alam yang lebih bahagia gitu. Dan kita akan membawa kedamaian kepada seluruh umat yang ada di dunia ini gitu. Jadi kesimpulannya,
kita harus janganlah mudah kemakan omongan orang lain gitu. Kita eh, harus bertindak lebih dewasa gitu. Sekian presentasi dari saya atau ceramah dari saya, semoga bermanfaat dan selalu tetap berada di jalan Dharma. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Semoga tidak dibawa ke hati. Saya mengucapkan permintaan maaf. Terima kasih. Satyotu Namo Buddhaya.